warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mematrikan dalam hati kita, memberikan taufik kepada kita agar kita selalu di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita lanjutkan bahasan kitab haji dan umrah, pembahasan fikih haji dan umrah. Masih membahas tentang memotong rambut. Memotong rambut. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, memotong rambut seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya para ulama ya mereka bersepakat bahwasanya memotong rambut ini baik itu dalam haji maupun umrah hukumnya wajib. Sepakat mereka. Hanya saja ya, mereka berbeda pendapat apakah memotong rambut ini hukumnya adalah rukun ataukah bukan. Seperti yang sudah kita sampaikan bahwasanya di sini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama masih mengatakan ya ini hukumnya wajib saja. Adapun ulama ya yaitu mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i beliau berpendapat hukumnya adalah rukun. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan hukumnya sunnat, ya. Tidak ada yang mengatakan hukumnya sunnat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hanya saja mereka ini berbeda pendapat. Yang terbaik itu afdolnya apakah ya menghabiskan rambut ataukah memendekkan rambut. Nah, di sini baru ya ada yang berpendapat itu sunnat. Ya. Bagi laki-laki maka yang afdol adalah
ya mencukur habis rambutnya, menggundul rambutnya, bukan memendekkan. Adapun wanita, maka ya tidak ada kewajiban dan tidak ada ya keharusan bagi mereka untuk ya menggundul rambut. Bahkan bisa jadi ini terlarang bagi mereka karena ini akan mengakibatkan ya jeleknya ya tampilan mereka, bahkan menyerupai laki-laki. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Baik, bila dilakukan pemendekan rambut bagi yang memilih untuk memendekkan rambut bagi laki-laki dan keharusan bagi perempuan untuk memendekkan rambut, bagaimana caranya? Maka caranya adalah mengumpulkan semua rambut, ya, disatukan, digabungkan, baru nanti dipotong seukuran ruas jari. Ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Walaupun bagi laki-laki tidak mesti demikian, karena bisa jadi laki-laki rambutnya tidaklah panjang seperti wanita. Ya, sehingga ya cukup mereka dengan alat potong rambut, ya, ini bisa memotong seukuran ya ruas jari, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Waktul halqi wa taqsiri. Berikutnya kita akan bahas adalah waktu ya pemotongan rambut. Apakah ini ya dengan model al-halqu, yaitu menghabiskan rambut, ataukah dengan memendekkannya? As-sunnatu an yuhlaqa au yuqassara ya yauman nahri ba'da rammi jamratil aqabati wa nahri al-hadi iktidaan bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya mencukur habis rambut atau memendekkan rambut itu di hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, setelah melempar jumrah aqabah dan setelah memotong hewan hadyu, ya, sebagai bentuk meniru ya atau meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jumhuru ala anna al halqa wat taqawi taqsira la yahtassu bi zamanin wala makanin. Jumhur ulama mereka berpendapat bahwasanya memendekkan rambut, baik itu mencukur habis memotong rambut, baik itu mencukur habis rambut tersebut atau memendekkannya, itu tidaklah dikhususkan dengan waktu tertentu atau ya tempat tertentu. Jadi tidak ada waktu tertentu dan tempat tertentu. Ini menurut jumhur ulama ketika memendekkan atau memotong rambut tersebut. Lakinna sunnata fi'luhu fil haram ayyaman nahri. Akan tetapi sunnahnya adalah melakukan hal itu fil harami, yaitu di tanah haram, ayyaman nahri, yaitu di hari-hari menyembelih. Syukran. Ya. Nah, jumhur berpendapat demikian. Jadi menurut jumhur ulama sebenarnya boleh ya untuk melakukan pemotongan rambut, baik itu cukur habis atau memendekkan, itu tidaklah dikhususkan dengan waktu dan tempat tertentu, ya. Tapi kalau dalam sunnah, ya, di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tindakan memotong rambut itu dilakukan di tanah haram dan di hari-hari menyembelih, ya, di hari-hari menyembelih. Berarti di tanggal 10, 11, 12, 13.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wa dhahaba al-Hanafiyyah ila anna al-halqa yakhtassu bi ayyamin nahri wa bimantiqati al-harami. Falau akhalla bi ayyi min hadaini hasala lahu tahallulu wa lazimahu ad-damu. Menurut ulama mazhab Hanafi, ya, mereka berpendapat bahwasanya memotong rambut, mencukur habis rambut itu dikhususkan di hari-hari menyembelih saja dan wilayahnya adalah tanah haram. Nah, kalaulah tidak terpenuhi atau gugur ya salah satu dari dua syarat ini, ya, contohnya menyembelihnya di hari menyembelih tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi ternyata di luar tanah haram seperti di Hudaybiyah contohnya. Atau menyembelihnya di tanah haram tapi ternyata ya di selain dari hari-hari menyembelih, bukan tanggal 10 ya, bukan tanggal 11, 12 atau 13 demikian. Maka menurut mereka berlaku baginya orang tersebut itu tahallul, ya, dan wajib baginya untuk membayar dendanya, ya, membayar dendanya. Ini menurut mazhab Hanafi, wallahu taala alam, ya. Yang jelas kalau dalil menyebutkan di tanah haram dan itu di hari-hari menyembelih. Hanya saja para ulama mereka memandang ini apakah ini syarat, ya, apakah ini wajib ataukah ini hanya sunnah saja. Nah, begitu dia, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Baik, kita akan sebutkan adab-adab memotong rambut. Min adabil halqi, di antara adab-adab ya memotong rambut, ya, memotong rambut. Awalan, yang pertama, alla yahliqahu binafsihi. Alla yahliqahu ya binafsihi. Alla yahliqahu binafsihi. Bal yahliqu lahu ghairuhu. Hendaknya tidak dilakukan sendiri. Tidak memotong sendiri. Tapi dilakukan orang lain yang memotong rambut tersebut. Demikian. Ya, sama yang lain. Bukan Rasulullah nggak bisa motong sendiri, ya. Tapi Rasulullah memanggil tukang cukur. Kemudian sanian, yang kedua, an yabda'a al-haliqu bi syaqqi ra'sihi al-ayman. Hendaknya tukang cukur tersebut memulai dengan bahagian rambut sebelah kanan. Ya. Jadi dihabiskan sebelah kanan, dihabiskan kanan dulu demikian, ya. Baik itu mulai memendekkannya atau kalau mau menghabiskannya nanti dihabiskan, ya. Demikian, ya. Yang jelas sebelah kanan dulu. Wad-dalilu alaihima haditsu Anas radhiyallahu anhu. Dalil untuk keduanya yaitu dilakukan tukang cukur bukan sendiri, ya, kemudian mulai dari sebelah kanan adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mina. Fa'atal jamrata faramaha. Lalu beliau mendatangi jumrah Aqabah, lalu beliau melempar jumrah tersebut. Summa ata manzilahu bi Mina. Kemudian beliau mendatangi kemah beliau di Mina. Wa nahara, dan beliau menyembelih. Summa qala lil halaqi, kemudian beliau mengatakan kepada, ya, tukang cukur,
namanya halak. Halak itu tukang cukur. Saking sering dan banyaknya dia ya mencukur, jadi tukang cukur disebut dengan halak. Ya, halak. Wazan fa'al, ya, yaitu apa? Tukang cukur, mencukur berlebihan. Dalam sehari mungkin cukurnya terlalu banyak begitu ya. Baik ya. Khud, maka beliau memberikan perintah khud, ambil, maksudnya ambil rambut ini, maksudnya dipotong rambutnya, ya. Jadi kalau kita mungkin mengatakan iqta, gitu ya, potong, gitu ya. Tapi bahasa yang fusha adalah khud, ambil, maksudnya diambil rambutnya, ya, diambil. Bukan diambil dijambak ya, berarti apa dipotong demikian, ya. Nah begitu. Sebenarnya bisa menyampaikan ya ihlik begitu ya, ihlik yaitu cukur gitu, tapi begitulah ya bahasa yang digunakan khud, ambil, maksudnya ya silakan cukur begitu ya. Wa asyara ila jambihi al-aiman, dan beliau pun memberikan isyarat ya ke sisi sebelah kanan dulu ya, summal aisar, kemudian ke sebelah kiri. Tsumma ja'ala yu'tihi an-nasu, ya. Kemudian ia pun ya mulai memberikan kepada orang-orang. Maksudnya apa? Yaitu memberikan potongan rambut-rambut tersebut. Jadi rambutnya Rasulullah SAW itu dibagikan. Ya. Di hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sedikit faedah terkait dengan hadis ini, ya. Maka faedah yang bisa kita ambil, ya. Jadi tatkala ya melakukan ya tahallul, itu diantara yang dilakukan adalah melempar jumrah, ya, kemudian menyembelih, kemudian ini bercukur, demikian, ya. Dan Rasulullah SAW ini mengambil ya pemotongan rambut dengan model cukur, ya, mencukur habis rambut beliau. Jadi rambut beliau yang panjang itu dicukur habis, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, dan caranya adalah yang sebelah kanan terlebih dahulu baru sebelah kiri. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, kemudian Nabi SAW membagikan rambut tersebut kepada sahabat-sahabat beliau, ya, sahabat-sahabat beliau. Apa fungsinya? Ya, yaitu wallahu ta'ala alam, ya, agar sahabat-sahabat mereka ya bisa mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala lewat bagian tubuh seperti rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, demikian, ya. Nah, sebagian sahabat ada yang menjadikan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai salah satu upaya kesembuhan dengan cara ya bila mereka agak sakit gitu ya, maka mereka mengambil rambut tersebut lalu ya mengambil air ya, kemudian mengadukkan dengan rambut tersebut lalu mereka minum. Nah, seperti itu, ya. Bolehkah demikian? Jawabannya memang boleh. Untuk Nabi SAW, tidak untuk selain Nabi SAW, ya. Kenapa? Karena memang tubuh Nabi, fisiknya Nabi SAW itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
fisik Nabi itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya membagikan rambut ya yang dipotong dari kepala beliau, yang sudah dicukur dari kepala beliau. Demikian. Ya, agar bisa dimiliki oleh para sahabat. Demikian. Agar tidak terbuang percuma. Agar tidak terbuang percuma. Dan ini tidak berlaku bagi selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sesoleh apapun ya orang tersebut. Nah, sebagian ulama mereka keliru ya yang mengkiaskan ya fisik orang-orang soleh dengan fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini yang keliru ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita katakan ya tentunya ini adalah qiyas ma'al farik, ya, qiyas yang ada perbedaan jauh sekali, ya. Ini nabi, mereka bukan nabi, ya. Demikian. Kemudian ya nabi melakukan hal ini atas dasar ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka ini tidak tepat yang demikian, ya. Tentunya atas dasar ya hanya perkiraan saja, ya, penyamaan saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian adab yang ketiga, salisan an ya'khudha min dhafrihi atau min dhufrihi wa syaribihi ba'dal halqi. Ya, hendaklah ya mengambil dari sebahagian dari kuku atau dari jenggot, dari kumis, ya, setelah mencukur. Jadi setelah mencukur, ya, maka dianjurkan bagi orang yang haji ataupun umrah tersebut untuk memotong kukunya. An-ya'khudha itu maksudnya memotong kuku, yang mengambil dari kukunya maksudnya memotong kuku atau memotong kumis, demikian, menghabiskan kumisnya. Ya, demikian. Bahkan, nah ini dia, bahkan ya jenggotnya, tapi sebahagiannya, ya. Faqad sahha 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka sungguh telah sahih, tapi ini perbuatan Abdullah bin Umar, ya. Dari Abdullah bin Umar annahu kana idza ya halaqa fi hajjin aw umratin akhadha min lihyatihi wa syaribihi. Bahwasanya ya dahulu Abdullah bin Umar apabila beliau mencukur, ya, mencukur dalam haji atau umrah atau dalam mencukur itu maksudnya memotong rambutnya untuk tahallul haji maupun umrah, ya, akhadha min lihyatihi wa syaribihi, maka ia memotong dari jenggotnya dan kumisnya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, saya akan sebutkan dalilnya. Sebenarnya ini sudah pernah kita sampaikan, tapi tidak mengapa supaya enggak keliru, ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Nafi' rahimahullah, bekas budaknya, Wakana, ia mengatakan, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dahulu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza hajja aw i'tamara, apabila telah haji maupun telah umrah, qabada ala lihyatihi, maka dia pun ya menggenggam jenggotnya. Jadi jenggotnya digenggam seperti ini. Ya. Fama fadula, maka apa yang tersisa dari genggaman tersebut, akhadahu, dia ambil. Maksudnya dia ambil, dia potong. Demikian. Nah, seperti itu. Nah, ini setelah haji ataupun umroh. Yaitu ketika baru saja mencukur rambut. Demikian. Nah, sebagian ulama mengatakan, ya, beliau ini menafsirkan firman Allah, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, ya, kalian itu mencukur rambut-rambut kalian dan memendekkan. Beliau memahami mencukur itu, mencukur rambut, menghabiskan itu adalah untuk rambut, sementara ya untuk taksir, memendekkan itu adalah jenggot. Nah, gitu. Beliau memahami. Itu tafsir dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Demikian. Ya. Bahkan ya bukan hanya jenggot, tapi kumis dipendekkan, kemudian kuku dipendekkan, nah, seperti itu. Bahkan waqala Ibnul Mundhir, berkata Al-Imam Ibnul Mundhir rahimahullahu taala, sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma halaqa ra'sahu qallama adfarahu. Telah sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tatkala beliau mencukur rambut beliau, beliau itu memotong kuku-kuku beliau. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu', ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, perlu diketahui ada kesalahan sebagian orang yang ketika hendak memotong rambut, ya, mereka memahami bahwasanya mencukur rambut itu atau memotong rambut itu haruslah dilakukan oleh orang, ya, orang yang pernah melakukan haji ataupun umroh. Nah, gitu dia. Ya. Sehingga ya mereka tidak membolehkan demikian. Ya, ini yang pernah saya dapatkan dari sebagian jamaah umroh. Ya, ketika mereka tahallul, ya mereka tersebar di kalangan mereka tidak boleh memotong rambut mereka untuk tahallul tersebut, kecuali harus apa? Harus orang yang pernah apa itu? Haji ataupun umroh. Padahal tidak demikian. Ya, tidak demikian. Tidak ada syarat demikian. Yang jelas tukang cukur atau orang lain, bukan motong sendiri, ya. Nah, demikian. Bukan motong sendiri, tapi orang lain, ya. Nah, kalau orang lain tersebut, ya, orang lain tersebut dia belum pernah berhaji ataupun berumroh, maka tidak mengapa, ya, maka tidak mengapa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memanggil tukang cukur, beliau nggak bertanya kepada tukang cukur, kamu sudah haji, kamu sudah umroh, nah, gitu. Nggak nanya Rasulullah. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi nggak ada syarat demikian. Tidak ada syarat demikian. Nah, bagaimana berikutnya, ya, bila ternyata orang yang baru saja mau menyelesaikan haji atau umroh ini, yang mau akan menyelesaikan haji atau umroh ini botak, ya, botak.
Gimana kalau botak nih? Atau gundul, ya. Itu orang yang tidak ada rambutnya. Disebut dengan al-asla'. Ma yaf'alul asla', apa yang dilakukan oleh seorang yang asla', disebut asla'. Al-asla'u alladzi la sya'ra lahu. Asla' itu adalah orang yang tidak punya rambut. Laisa alaihi halqun wala fidyatun. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk mencukur. Ya, gimana nggak punya rambut, gimana mau cukur? Ya. Dan tidak ada fidyah bagi dia, nggak ada tebusan. Ya, nggak ada rambut. Ya. Kalau dikatakan kamu nggak punya rambut, berarti apa? Karena kamu nggak cukur, kena fidyah. Enggak gitu. Gimana ceritanya, ya? Dia nggak punya rambut begitu bukan keinginan dia itu ya, keinginan Allah begitu kan. Masa dia dibebani dengan, oh kalau gitu kena denda dia atau kena harus keluar biaya lagi untuk bayar fidyah. Nah nggak demikian. Nah para ulama mereka berbeda pendapat, ya berbeda pendapat tentang hukum melewatkan alat cukur di kepalanya. Ya, para ulama berbeda pendapat. Apa hukumnya melewatkan alat cukur di kepalanya? Ya, syarat aja ya. Kutu pun kepleset itu kan. Ya. Jadi gimana itu? Baik, di sini para ulama mereka berbeda pendapat. Jumhur ulama ya disebutkan di sini wa yustahabbu imrarul Musa ala ra'sihi wa la yajibu indal jumhuri ya. Menurut jumhur ulama ya dianjurkan untuk melewatkan alat cukur saja di atas kepalanya namun tidak wajib. Khilafan lil Hanafiyati, berbeda dengan ulama-ulama mazhab Hanafi. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah berpendapat wajib. Jadi sekedar isyarat saja, nah, begitu wajib itu. Botak dia, ya demikian, ya wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan sunat saja, demikian. Ada pendapat yang lain ya kalau nggak salah itu namanya Abu Bakar bin Daud ya dari mazhab Syafi'i kalau tidak salah ya berpendapat bahwasanya ya tidak disyariatkan untuk apa? Untuk melewatkan alat cukur di atas kepala orang yang botak tersebut. Maka pendapatnya ini bertentangan dengan ijma'. Kenapa? Karena Ibnul Mundir rahimahullahu taala ya mengatakan bahwasanya ajma'al ulama'u ala annal asla'a yamurru Musa ala ra'sihi. Ya. Bahwasanya Ibnul Mundir menukilkan ya para ulama mereka bersepakat bahwasanya orang yang botak atau gundul itu dilewatkan ya alat cukur di atas kepalanya. Demikian. Cuma nggak disebutkan di sini ya ijma ini apakah dia hukumnya wajib atau sunat. Yang jelas dilewatkan saja. Demikian. Jadi kalau dikatakan itu tidak disyariatkan, maka pendapat seperti ini bertentangan dengan ijma. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini pembahasan kita terkait dengan al-halqu wa taqsiru, yaitu memotong rambut ya, baik itu dengan cara mencukur habis disebut dengan al-halqu atau memendekkan rambut disebut dengan at-taqsir. Demikian ya. Seperti itu. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi
kita buka sesi soal jawab. Ya. Insyaallah taala ada pertemuan terakhir sebelum Ramadan, insyaallah, untuk membahas ya tentang apa saja yang terluputkan dalam haji, demikian pula halangan untuk menyempurnakan manasik haji. Insyaallah akan kita bahas ini pada pertemuan yang akan datang. Baru setelah itu kita libur Ramadan, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuki pembahasan ya, tentang umroh. Ya, baik, kita buka sesi soal jawab, dipersilakan. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, jika kita mendapatkan proyek, apakah boleh kita meminta fee pada orang yang kita beri pekerjaan tersebut sebagai uang jasa? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mendapatkan proyek, apakah boleh kita meminta fee pada orang yang kita beri pekerjaan tersebut? Tergantung, ya. Nah, apabila kita memang tugasnya adalah, ya, menyelesaikan proyek tersebut. Kita ulangi, bila orang yang bertanya ini atau yang mendapatkan proyek ini adalah memang seorang pegawai yang memang tugasnya menyelesaikan proyek tersebut. Atas dasar itu dia dapat gaji. Kemudian kalau dia meminta fee dari orang yang diberikan proyek tersebut, maka di sini jatuh kepada pelanggaran, ya, ghulul, ya, jatuh kepada pelanggaran ghulul. Demikian. Ini rincian pertama. Kita ulangi, bila ya orang yang menyalurkan proyek tersebut kepada pihak yang pemborong, kita katakan, ya, ini adalah orang yang memang pekerjaannya, yang dengan pekerjaan tersebut, ya, dia digaji, itu memang menyalurkan proyek pemerintah, ya, contohnya, memang dia menyalurkan proyek itu, ya, cari orang yang bisa menyelesaikan, ya, dia sudah dapat gaji dari situ, seperti contohnya dia pegawai pemerintah, ya. Yang seperti ini, maka dia jatuh kepada, ya, ghulul, karena itu memang pekerjaan dia, ya, mencari pemborong untuk proyek yang menjadi kewenangannya, ya, menjadi tanggung jawabnya, demikian, ya. Bila dia adalah pegawai, ya, pegawai pemerintah. Demikian, ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadayal ummali ghululun. Hadiah-hadiah yang ditujukan kepada para, ya, pekerja adalah harta ghulul. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat yang lain disebutkan,
Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Hadis riwayat Abu Daud. Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gajinya, maka apa saja yang diambil setelah itu adalah harta ghulul. Demikian. Ingat, berarti ini orang yang diberi pekerjaan, ya, lalu dapat gaji. Nah, seperti itu. Namun apabila ya kita, maksudnya orang yang mendapatkan proyek ini ya adalah memang berkecimpung di bidang proyek seperti ini karena mungkin dia menang tender. Ya, menang tender, katakan proyek itu, ya, menang tender. Ya. Lalu dia libatkan pihak lain, ya, seperti para pemborong untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Maka yang seperti ini, ya, dia berhak untuk mendapatkan, ya, dia berhak untuk mendapatkan fee, ya, keuntungan dari proyek tersebut. Dia berhak untuk mendapatkan fee dari proyek tersebut dengan syarat dia menanggung-jawabi keseluruhannya, termasuk ya para pemborongnya, dia tanggung jawabi untuk menyelesaikannya. Demikian, ya. Rincian berikutnya apabila ya proyek yang didapatkannya ini adalah proyek yang mau diarahkan kepada pihak lain. Proyek yang mau diarahkan kepada pihak lain. Ya. Dan kita mencari ya rekanan, disebut apa? Vendor, ya. Vendor atau orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya. Dan kita tidak digaji ya dari orang yang memberikan proyek, dan kita juga tidak memiliki hubungan apapun ya dengan orang yang diberi proyek tersebut, pekerjaan tersebut. Hanya sekedar untuk mencarikan. Apakah boleh untuk meminta fee? Maka jawabannya insya Allah boleh, tapi disampaikan terlebih dahulu ya kepada orang yang diberi pekerjaan. Ini ada proyek, kalau mau ya silahkan, ya silahkan. Budgetnya sekian. Kamu kok tahu? Ya karena ini ada teman yang butuh, demikian. Budgetnya sekian. Nah, kalau mau fee dari orang tersebut maka sampaikan, tapi fee untuk saya sekian. Boleh tidak? Boleh. Tapi syaratnya apa? Tadi kita bukanlah orang yang digaji oleh pihak pemberi proyek. Demikian, ya. Demikian. Asalnya boleh, insyaallah ta'ala. Demikian, ya. Dan ingat, ya, penentuan vendor ataupun orang yang akan melakukan penyelesaian proyek tersebut itu bukan asas kekeluargaan saja, ya, atau asas untung saja, namun ya mestinya ya yang benar-benar profesional di bidangnya, sehingga bukan karena asal nanti bisa memberikan besar lantas nanti diserahkan kepada orang yang asal-asalan. Ini maka tidak tepat, ya. Karena dalam hal ini dia bisa dikatakan adalah amanah, ya, pemegang amanah. Wallahu ta'ala alam. Kalau dia memberikan amanah kepada yang bukan ahlinya, maka kita katakan ini melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwasanya
ini bisa rusak, ya. Apabila idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila diserahkan urusan itu kepada yang bukan ahlinya, maka rusak, demikian. Ini bentuk pengabaian amanah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada pertanyaan, mama saya diangkat anak oleh bibinya. Semasa beliau hidup tahun 1965, saat itu mama saya usia 7 tahun dan si bibinya usia 4-5 tahun. Si bibi tadi membuat surat penyerahan dari kelurahan atas tanahnya yang sudah diberikan kepada mama saya tadi. Suratnya ada keterangan si pemberi dan si penerima, dan patokannya, dan patok-patoknya. Sudah jelas, beserta tanda tangan saksi dan juga diketahui lurah dengan cap stempel juga ada. Pertanyaannya Ustaz, apakah si penerima ini dianggap tidak sah menerima harta hibah ini dikarenakan belum balik? Dan apakah selama si penerima belum balik harus diwalikan kepada ayahnya si anak ini? Bismillah. Sah hibah atau hadiah kepada seseorang walaupun orang yang menerima atau orang yang menjadi arah dari hibah tersebut adalah orang yang belum balik. Sah insyaallah ta'ala. Ya, sah. Hanya saja ya tidak disyariatkan untuk diberikan kepada dia langsung hibah tersebut. Ya. Sah hibahnya ya, hanya saja ya tidak disyariatkan untuk langsung diterima oleh ya orang yang diarahkan hibah tersebut dalam kondisi dia itu belum balik. Ya. Yang dipersyaratkan ya adalah orang yang memberi hibah itu harus baligh. Ya, harus baligh. Demikian. Bahkan berakal. Kenapa? Karena dia akan mengeluarkan harta dari dirinya. Maka dipersyaratkan dia baligh dan berakal. Demikian. Ya. Ya kalau berakal tentunya kalau dia balik sudah sempurna akalnya. Kalau dia berakal masih ada akalnya, bisa untuk berpikir. Sehingga ketika dia keluarkan harta itu darinya itu sudah atas dasar pertimbangan yang matang berdasarkan akalnya. Demikian. Ya. Adapun orang yang menjadi objek hibah, maka wallahu taala alam tidak dipersyaratkan ya adanya syarat ya buluh, yaitu kebalikan, harus balik, tidak demikian. Nah seperti itu, tidak ada syarat demikian dan sah demikian. Hanya saja kita katakan tidaklah dia disyariatkan untuk langsung diberikan kepadanya. Kenapa? Karena bisa jadi karena tidak balighnya dia sehingga tidak lurus dalam menggunakan harta. Tidak lurus dalam menggunakan harta. Ya.
Dikhawatirkan akan sia-sia harta tersebut di tangan dia karena dia belum sanggup ya mempergunakan harta dengan baik, demikian ya. Jadi siapa yang harus ya diberi amanah untuk menjaganya, ya kita katakan wali dari si anak tersebut. Bisa orang tuanya, bisa, tidak mengapa. Tapi ingat, itu adalah milik sang anak. Demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pertanyaan tentang salat syiruk udah ya, udah ya. Kalau terkait dengan ini, bingkai tulisan ayat kursi udah? Belum. Kemudian Al-Fatihah ini udah kayaknya ya. Al-Fatihah dibaca berulang-ulang. Baik, ini ada pertanyaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustaz, mau nanya, setelah Al-Fatihah dalam sholat, lalu baca satu ayat dan dibaca berulang-ulang, apakah sesuai dengan sunnah? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah dengan berulang, ya. Cukup sekali saja. Demikian, ya. Cukup sekali saja. Baik itu bagi imam maupun bagi makmum. Demikian pula salat sendiri, demikian. Ya. Ada pertanyaan yang barangkali mirip dengan ini, yaitu bagaimana dengan makmum yang ketika imamnya sudah baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah, kemudian ketika imam baca surat, ya, dia baca Al-Fatihah kembali, maka kita katakan dia jatuh kepada beberapa kesalahan. Ya. Pertama adalah mengulang Al-Fatihah, ya, ini tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Yang kedua adalah, ya, dia membaca selain dia membaca yang hukumnya bukan wajib bagi dia untuk membaca Al-Fatihah yang kedua kalinya, padahal dia diperintahkan untuk mendengar ketika imam membaca, ya. Karena Allah berfirman, "Fa-idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, ya, maka dengarkan, ya, dan diamlah agar kalian dirahmati, demikian. Jadi tidak disyariatkan untuk membaca ulang Al-Fatihah, ya. Nah, malah sebaiknya dia mendengarkan bacaan imam, bukan malah dia membaca Al-Fatihah lagi. Ya, dia mendengarkan bacaan imam, bukan dia membaca Al-Fatihah lagi. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, bolehkah bingkai tulisan ayat kursi atau bingkai pintu Ka'bah yang tidak lagi digantung di rumah dijual dengan niat uang yang disedekahkan? Jazakallah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai tulisan ayat kursi, ya, tentunya ini dibuat adalah untuk hiasan, ya. Maka menjadikan Al-Quran sebagai pajangan, Al-Quran sebagai hiasan, ini merupakan kesalahan, ya, kesalahan. Kenapa? Karena ini menjadikan Al-Quran, ya, pada posisi di luar dari tujuan diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan adalah untuk dibaca, kemudian dipahami maknanya, diamalkan isinya, kemudian ya diajarkan kembali, demikian, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia dijadikan sebagai pajangan, sebagai hiasan, maka ini bentuk pelecehan terhadap Al-Quran, demikian, ya. Bagaimana yang seperti ini? Apakah dia bila dijual lalu disedekahkan, ini dibolehkan? Maka jawabannya, bila dijual, maka ini membantu orang lain untuk jatuh ke dalam pelanggaran yang sama, ya. Maka sebaiknya tidak dijual. Lantas bagaimana yang seperti ini? Ya sebaiknya, ya, ini dicukupkan untuk dirinya saja sendiri, demikian, ya. Nah, seperti itu. Dan diberitahu kepada pihak keluarga bahwasanya ini adalah akibat masa lalu karena ketidaktahuan. Nah, seperti itu. Ya, tidak, karena ketidaktahuan, maka daripada dia diletakkan di bawah, maka sebaiknya diletakkan di dinding. Nah, begitu pula. Atau setidaknya diletakkan di lemari. Ya, nah seperti itu. Sebaiknya diletakkan lemari saja, ya, bukan di dinding, supaya nanti tidak menjadi contoh teladan bahwasanya bolehnya memajang ya tulisan-tulisan Al-Qur'an. Ya. Kalau seandainya ada yang membolehkan hal ini, yaitu memajang tulisan Al-Quran, ya, itu dengan dasar perbuatan sebagian sahabat seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, yang menulis lantas ditempelkan di dinding, maka kita katakan itu beliau itu menulisnya untuk menghafalnya, ya, bukan untuk dijadikan hiasan, ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan dijadikan hiasan, ya. Setidaknya makruh yang seperti ini, ya. Wallahu taala alam. Adapun bingkai pintu Ka'bah, maka karena ini hanya sekedar Ka'bah saja, maka insya Allah taala boleh, ya. Kecuali kalau ada tulisan yang lain Al-Quran juga di bingkai pintu Ka'bah tersebut, tulisan Al-Quran. Tapi kalau tidak ada, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Boleh dipajang, silakan. Bahkan ya sebagian orang ya memajang sebagian tulisan Al-Quran itu untuk menunjukkan dia itu Muslim. Terkadang begitu, ya. Maka kita katakan sebaiknya mungkin ciri khas Islami yang lain, seperti contohnya gambar masjid, itu lebih bagus. Gambar masjid, ya, gambar Ka'bah, contohnya seperti itu. Itu lebih bagus ketimbang kalau tulisan-tulisan Al-Quran. Kenapa? Karena yang seperti ini ada muatan, ya, muatan melecehkan atau merendahkan Al-Quran. Karena menempatkan fungsi Al-Quran tidak pada tempatnya, demikian, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Baik.
Baik, ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti ini, huwa fil haqiqati naw'un minas siddiqin, fahuwa siddiqul ladzi ikhtassa bizuhdi wal ibadati 'alal wajhi alladzi ijtahadu fihi. Wallahu ta'ala alam, ini dhamir huwa ini kembali ke siapa? Di terjemahan disebutkan dia dengan ya sufi. Ya. Wallahu a'lam, ya. Jadi kalau kita terjemahkan, dia secara hakikatnya adalah satu bahagian dari orang-orang yang jujur, siddiq. Maka dia jujur. Fahuwa siddiq, maka dia itu adalah as-siddiq, yaitu orang yang dikhususkan ya dengan sifat zuhud dan suka beribadah, ya, dengan cara yang mereka ya bersungguh-sungguh di dalamnya. Baik, ya, kalau kita mau melihat orang-orang sufi di awal-awal, ya, sufi di awal-awal. Insyaallah taala kalau sufi yang di awal-awal, ya, belum dia teracuni atau belum dia terkontaminasi dengan dengan ilmu kalam dan kerahiban, maka insyaallah taala, ya, orang sufi yang di awal-awal seperti ini orang yang insyaallah taala untuk keyakinan mereka adalah keyakinan di atas ahlus sunnah wal jamaah, ya. Dan memang orang yang benar-benar jujur di dalam ibadah, ya, kezuhudan, ya, dan ibadah. Makanya mereka mencomot, kalau kita katakan orang-orang sufi ini, mereka mencomot, ya, yang sufi mutakhirin yang belakangan, mereka mencomot orang-orang yang menjadi ahlus sunnah wal jamaah sebagai tokoh sufi. Contohnya siapa? Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu dijadikan sebagai tokoh sufi. Dulu, jujur saya katakan, ketika saya belum, ya, belajar manhaj salaf ini, Hasan al-Basri itu saya pahami dulu adalah seorang tokoh, karena memang diceritakan dia tokoh sufi. Memang karena hidupnya adalah betul-betul zuhud. Bahkan sebagian sahabat ada yang disebut dengan seorang sufi, yang mengajarkan sufi bahkan. Ya, karena kesederhanaannya, di antaranya Abu Bakar, Ali, ya, demikian. Dan sebagian sahabat-sahabat yang lain. Ya, karena kesederhanaannya, sesungguhnya kata mereka sanggup untuk bisa, ya, mendapatkan dunia, gitu, tapi sufi. Jadi kalau kita katakan, ya, jadi okelah kita katakan orang yang betul-betul dia memang mengaku dia seorang sufi, tapi ini adalah awal-awal dari apa? Awal-awal sufi yang belum terkontaminasi dengan apa? Dengan ilmu kalam dan kerahiban, ya. Ilmu kalam dan dia kerahiban belum terkontaminasi dengan itu, maka insyaallah taala dari sisi keyakinannya dan dari sisi kezuhudannya dan kesungguhannya dalam ibadah memang luar biasa. Ada. Ya. Sampai ada seorang tabi'in kalau tidak salah, itu sampai, ya, dipermasalahkan karena tidak menikah. Ada, tidak menikah, ya. Zuhud hidupnya demikian. Itu sampai dipermasalahkan, ya. Maka ketika ditanyakan kepadanya ini, dia yakini bahwa keyakinannya masih keyakinan apa? Keyakinan para sahabat, ya, keyakinannya Rasulullah, dalilnya, ya, dengan Al-Quran dan hadis demikian. Hanya saja, ya, dia lebih nyaman dengan kesendiriannya, tidak menikah memang.
ya, menjauhi wanita, demikian. Karena dia asik dengan beribadah. Walaupun kita katakan, ya, yang seperti ini tidaklah bisa untuk diikuti, ya, tidak bisa diikuti, ya. Dan dia masih cinta dengan sunnah Rasulullah SAW. Cuma dia memilih jalan seperti itu. Ada sebagian seperti itu. Sampai, ya, dia dipermasalahkan oleh, ya, ulama-ulama yang lain. Saya lupa ini tabi'in kalau tidak salah, tabi'in atau sahabat, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi saya kira yang seperti ini, ya, ini orang sufi yang dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah orang sufi di awal-awal, ya, sebelum terkontaminasi dengan apa? Dengan kerahiban, ya, pola hidup kerahiban dan ilmu kalam. Karena kalau sudah kecampur dengan ilmu kalam, maka nanti ada keyakinan-keyakinan yang rusak dari sufi ini. Seperti contohnya, ya, ittihad wal hulul. Berikutnya seperti itu. Ya, ittihad wal hulul, yaitu meyakini Allah itu melebur dengan makhluk, menitis dengan para makhluk, seperti itu. Nah, itu dia. Bahkan ada pula yang zindik dia, sampai dikatakan zindik, ya, oleh para ulama tentunya, ya. Baik, nah seperti itu. Sepertinya yang dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini adalah seorang sufi yang masih di awal-awal sebelum terkontaminasi dengan keyakinan ilmu kalam, demikian pula belum terkontaminasi dengan pola ibadahnya kerahiban, rahib. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Ya, silakan. Keberkahan, ya. Ada nggak keyakinan seperti itu gitu, ya? Nah, itu dari ulama atau bukan? Atau ada dalilnya? Oh, jadi ada pertanyaan, bagaimana dengan keyakinan yang berkembang bahwasanya memotong rambut itu adalah merupakan cerminan upaya, ya, atau upaya untuk menghilangkan kotoran, gitu, ya. Ya, menghilangkan kotoran dari rambutnya, kemudian nanti diharapkan yaitu akan bercahaya, rambutnya tumbuh, ya, bercahaya, kemudian mendapatkan keberkahan tadi, gitu, ya. Nah, tentunya ini kan sebuah keyakinan. Keyakinan ini tidaklah boleh, melainkan dia harus, ya, muncul dari wahyu. Demikian. Kalau tidak jadi khurafat yang seperti ini. Ya, harus ada penjelasan wahyu. Apakah firman Allah yang menjelaskan seperti itu atau sabda Rasulullah SAW tentang perkara yang gaib seperti ini, ya, yaitu bercahayanya kalau rambut tumbuh baru setelah pencukuran atau pemotongan rambut tersebut, ya, dari haji ataupun umrah, ya, apalagi muncul keberkahan. Wallahu a'lam, ya. Selama tidak didapatkan dalilnya, maka kita katakan, atau tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh meyakini. Orang yang menyatakan demikian wajib baginya untuk dia menghadirkan dalilnya. Tak boleh bagi dia untuk meyakini begitu sampai dia bisa datangkan dalilnya, yaitu dalil wahyu Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kalau tidak, maka dia telah, ya, menebak-nebak perkara yang gaib. Nggak boleh. Nah, demikian.
Itu perkara keyakinan. Bercahaya rambutnya setelah nanti bercukur dari haji ataupun umrah, ya, atau muncul keberkahan, nah, gitu. Wallahu a'lam, ya. Kalau saya pribadi, saya belum pernah dengar yang seperti itu, belum pernah dengar. Bahkan baru kali ini kayaknya dengar, baru kali ini dengar yang seperti itu. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya terkait menjamak sholat. Suami saya sedang sakit, sepertinya karena kelelahan dan kurang istirahat. Lalu saya kerokin. Beliau menjelang maghrib dan ia tertidur. Saat adzan saya coba bangunkan dan bertanya mau ke masjid tidak, karena beliau biasanya tetap ke masjid. Jika sakitnya tidak terlalu berat dirasa, beliau hanya melek sebentar lalu tidur lagi. Apakah beliau boleh menjamak sholat maghrib di sholat isya nanti? Karena saya berusaha bangunkan namun hanya melek sebentar lagi dan tidur lagi. Syukran jazakallahu khairan. Ustaz, saya sudah coba bangunkan 3 kali dan beliau hanya melek sebentar saja kembali tidur lagi. Ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersangka baik dengan suami sang penanya ini, ya, bahwasanya memang sedang sakit karena kebiasaannya adalah ke masjid, ya. Jadi memang kalau orang sakit begitu, ya, ya, sakit maka dia itu kalau orang sekarang itu namanya, ya, apa namanya, meriang, ya kan? Meriang, membutuhkan kasih sayang, merindukan kasih sayang, biasa begitu, ya. Makanya ya kalau sakit segera disayang-sayang, biasa gitu. Suami kalau sakit disayang-sayang dia, ya. Soalnya kalau nanti dia udah nggak ada lagi, gawat nanti kan gitu, ya. Siapa nanti yang nanggung? Ya nafkah berikutnya. Memang si Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi karena kebiasaannya adalah ke masjid dan bukanlah orang yang berleha-leha ke masjid sesuai dengan pernyataan dari sang penanya, maka ketika dibangunkan lalu melek lalu tertidur lagi, ini jangan-jangan dalam kondisi ngelindur ini, kan gitu ya, masih tidur. Jadi sesungguhnya itu dalam kondisi tidur. Nah, kata Nabi SAW, ya, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata illa dzalika. Ya. Kata Nabi SAW, siapa saja yang kelupaan salat atau ketiduran dari salat, maka ya hendaklah dia salat tatkala dia ingat. Kalau dia tidur maka dia bangun. Demikian. Tidak ada tebus-tebusan ketika itu kecuali itu. Demikian. Sudah dibanguni 3 kali, tidur lagi. Berarti sakit betul ini. Ya, sakit. Ya. Ya mungkin kalau dipaksakan mungkin dia oyong atau seperti jatuh begitu, ya. Maka wallahu ta'ala alam, orang sakit itu boleh untuk tidak salat berjamaah. Apakah juga boleh orang sakit itu menjamak? Ini bukan menjamak, ya. Dan ini saya yakin bukan udurnya bukan hanya sekedar sakit, tapi sakit dibarengi dengan tidur, istirahat, demikian, ya. Jadi tertidur dia. Maka nanti kalau sudah dia bisa dibangunkan, makanya coba ketika saya sarankan ketika maghrib tadi, dalam kondisi maghrib itu di awal maghrib dibangunkan untuk sholat, ya. Kemudian di sekitar setengah jam atau 30 menit atau kita katakan 15 menit berikutnya dibangunkan lagi, kemudian begitu dibangunkan lagi, demikian, ya. Nah kalau seandainya nggak bangun sampai lewat maghrib, ya, maka yang ada adalah qadha namanya, ya. Apakah itu disebut dengan
jama', wallahu taala alam, kita katakan ya itu qada. Tapi apakah berdosa? Kalau sakit ada tertidur ya nggak ada dosa. Lalu apa yang dikerjakan? Ya maghrib dulu, nanti baru isya. Nah seperti itu. Ya maghrib dulu baru isya. Nah seperti itu. Ya seperti ini karena betul-betul sakit, ya sakit sehingga sakitnya itu bikin terlalu nyenyak tidurnya, demikian. Ya maka mudah-mudahan ini menjadi dispensasi bagi sang suami untuk tidak sholat berjamaah. Insyaallah taala demikian. Yang jelas terus disayangi suaminya ya, karena ini sedang meriang, merindukan kasih sayang supaya cepat sembuh. Ya, wallahu taala alam. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.